Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Noval Dahlan, mahasiswa PPG PAI batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 250109114630. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDLB Negeri Kota Tidore Kepulauan kelas 5 Tunagrahita Ringan dan Tunadaksa dengan materi beriman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Insyaallah hari ini kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan proses belajar kita pada hari ini dengan sehat walafiat. Biar lebih semangat lagi dalam belajar, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dipimpin oleh Risa. Teman, sebelum kita belajar, kita membaca doa-doa yang mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan bisa duduk kembali. Insyaallah dengan doa tadi bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak, ya. Oke, sebelum ke proses pembelajaran, Pak absen terlebih dahulu, ya. Rizal, Hadir. Nani, Hadir. Aldi, Hadir. Meiliana Salim, Hadir. Ajija, Hadir. Nanda. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya alhamdulillah hadir. Insyaallah sebentar kita masuk ke proses pembelajaran, ya. Tapi sebelum itu marilah kita lebih cinta kepada negara kita Republik Indonesia. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya dulu, ya, biar tambah jiwa nasionalisme kita, ya. Oke? Bangsa dan tanah
bisa menambahkan semangat kita, jiwa nasional kita untuk selalu membela negara kita Indonesia. Oke, pintar. Oke, jadi hari ini materi kita yaitu membahas tentang beriman kepada hari akhir. Jadi perbuatan kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Dilihat. Oke, dilihat. Oleh sebab itu penting sekali dalam kehidupan ini kita harus selalu berbuat baik, ya. Kalau kita melihat orang lain butuh bantuan, kita harus memberikan jasa kita untuk berbuat baik. Jadi perbuatan kita itu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ingat, segala sesuatu yang tung perbuat harus didasarkan bahwa niat Allah lihat kita. Jadi kita harus buat hal-hal yang baik, ya. Nah, apalagi sudah dekat bulan puasa ini. Tara boleh kalau makan sambil sembunyi, kalau puasa terus makan sambil sembunyi, ya. Apalagi minum sambil sembunyi. Lihat ke samping, wah, mama terada, ambil air dulu, atau boleh, ya. Tidak boleh itu. Nah, jadi semua harus tanamkan sifat baik di dalam diri kita masing-masing, ya. Oke, hari ini yang akan kita bahas, tujuan pembelajaran yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama, itu bisa lihat di sini. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian hari akhir dengan bahasa sederhana. Kemudian yang kedua, menyebutkan contoh peristiwa hari akhir secara sederhana. Kemudian yang ketiga, menunjukkan perilaku baik sebagai wujud iman kepada hari akhir. Anak-anak, yang selanjutnya adalah Pak akan memperlihatkan video tentang hari akhir. Silakan kalian simak baik-baik tentang video ini, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan proses belajar mengajar setiap harinya anak-anak. Dan juga insyaallah hari ini materi yang akan saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa kalian serap dengan baik. Sebentar nanti ketika kalian menyampaikan materi, maka kalian harus serap dan juga harus mendengarkan dengan selesai. Materi itu tentang beriman kepada hari akhir. Untuk bawah ini terus setelah ini bisa kalian perhatikan baik-baik ya anak-anak. Disebut hari kiamat. Pada hari itu semua makhluk hidup akan meninggal dan dunia akan berakhir. Hari akhir adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan hanya Allah yang tahu kapan terjadinya. Iman kepada hari akhir artinya kita percaya dengan sepenuh hati bahwa hari akhir pasti akan terjadi. Karena kita percaya hari akhir, maka akan selalu berbuat baik, rajin beribadah, jujur, dan taat kepada kedua orang tua serta juga guru. Setelah hari akhir, semua manusia akan dibangkitkan kembali. Lalu Allah akan menghitung semua amal baik dan amal buruk kita. Anak-anak yang rajin berbuat baik akan mendapatkan pahala, sedangkan perbuatan buruk akan mendapat hukumannya. Dengan kita selalu beriman kepada hari akhir, kita akan rajin beribadah, selalu berbuat baik, tidak suka berbohong, dan saling tolong-menolong. Karena kita tahu semua perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Oke anak-anak, dan kalian sudah memperhatikan video dengan benar dan dengan baik, karena sekarang itulah materi tentang iman pada hari akhir. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, tadi sudah sama-sama menyaksikan video tentang hari kan? Nah, tadi mendengarkan secara sekilas hari itu apa? Hari kiamat. Hari kiamat. Apa lagi? Ya, nanti sebentar Pak jelaskan lebih detail lagi menyangkut dengan hari itu ya. Untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan selama hidup di dunia. Itu. Jadi kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di akhirat itu segala sesuatu yang kita buat, itu tergantung di dunia, ya. Jadi kalau di dunia ini kita harus selalu berbuat baik. Buat baik itu banyak pintunya, tinggal bagaimana kita berbuat baik itu, ya. Oke. Terus dengan kata lain, hari akhir adalah hari pembalasan, di mana perbuatan baik akan mendapat pahala dan perbuatan buruk akan mendapat hukuman sesuai ketentuan Allah, ya. Ingat, jadi kalau perbuatan buruk yang kita lakukan juga akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang selanjutnya ada juga dalam Quran surat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaryah mal-Qaryah wa ma adraka mal-Qaryah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihmil manfus. Yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Bayangkan hari kiamat itu kita itu seperti laron yang berterbangan. Jadi orang itu hanya sebatas sama dengan laron, seperti laron aja, ya. Kita tidak bisa menyombongkan diri, ya. Jadi kita penting sekali untuk berbuat baik dalam dunia kita ini, ya. Supaya kenapa? Supaya berbuat baik itu dapat menyelamatkan kita di akhirat, ya. Oke. Sekarang selanjutnya contoh peristiwa hari akhir. Ini contoh, salah satu contoh ini. Contoh peristiwa hari akhir adalah tentang kematian orang yang disayang. Kematian orang yang disayang misalkan seperti kakek, terus nenek, terus guru yang tiba-tiba meninggal. Jadi ini adalah akhir hidup mereka. Sekarang yang selanjutnya bencana alam. Ini salah satu contoh dari hari akhir itu adalah bencana alam, gunung meletus. Sudah sering lihat gunung meletus kan? Tapi lihat di video, belum lihat langsung. Jadi gunung meletus, gempa bumi, terus ini banjir besar yang membuat orang sedih dan rumah rusak. Ini juga sering kita lihat, tapi lihatnya di televisi. Seperti kemarin, saudara-saudara kita di Sumatera sama Aceh. Pintar-pintar ini memang. Jadi kemarin itu adalah merupakan contoh dari hari akhir, ya, atau kiamat sugro, kiamat kecil. Kemudian contoh kecil kehancuran ini, ya. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa. Berarti kita lanjut berikutnya. Ini salah satu contoh dari hari akhir adalah matahari terbit dari barat. Biasanya kan matahari terbit dari timur, kan? Kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat besar, ya. Oke. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, bisa. Selanjutnya, ini dia. Munculnya Dajjal. Apa itu Dajjal? Setan. Bisa dia punya sifatnya sama dengan setan, ya. Jadi Dajjal itu seperti ada orang yang sangat pintar menipu. Jadi orang yang suka tipu-tipu kita itu. Terus mengaku jadi Tuhan. Dajjal itu sering sebut orang Tuhan, mereka Tuhan. Perilaku baik sebagai wujud iman kepada hari akhir. Yang pertama adalah ibadah sederhana, rajin sholat. Rizal rajin sholat nggak? Astagfirullahaladzim, siap-siap kamu, ya. Mulai pulang dari sini kalau sudah bisa memahami, harus Rizal pulang harus rajin sholat. Karena sholat dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak, ya.
kemudian yang kedua adalah membaca doa sebelum dan sesudah makan atau tidur. Karena segala sesuatu yang kita niatkan dengan Allah Subhanahu wa taala insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang berikut kita selalu berzikir pelan-pelan. Nah ini yang sering kalau yang sholat pasti tahu ya. Berzikir selalu sebutkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nah ini adalah kebaikan-kebaikan yang sering kita lakukan di setiap harinya. Kebaikan-kebaikan ini yang nantinya menyelamatkan kita pada hari akhir nanti. Wih, pintar-pintar semua ini kalian. Oke. Yang berikut adalah sikap jujur dan baik. Nah, sikap jujur, tidak berbohong. Nah, harus jujur sama diri sendiri. Biar orang lain tidak melihat, tapi Allah itu melihat, ya. Kemudian mengembalikan barang yang ditemukan. Ah, ini juga sering terjadi di lingkungan sekolah. Misalkan Rizal dapat lihat pena di atas meja, Rizal jangan langsung simpan di meja. Tapi Rizal harus cari tahu dulu, pena ini milik siapa teman-teman. Jangan Rizal, nggak boleh. Rizal harus tanya dulu ke teman di samping. Kalau teman di samping bilang tidak tahu, baru Rizal kasih ke Pak Guru. Nanti Pak Guru yang cari tahu siapa punya, ya. Oke, kemudian yang berikut menyapa teman dan guru dengan senyum. Oke, selanjutnya sayang pada sesama dan lingkungan. Itu ada 3 poin juga. Yang pertama menolong teman yang jatuh atau kesulitan. Nah, kalau kita jalan sama teman terus lihat temannya jatuh, kita harus menolong. Jangan kita hahaha, nggak boleh ya. Kita harus menolong teman itu karena teman itu dalam keadaan kesusahan. Nah, pertolongan kecil itu nantinya yang akan menyelamatkan kita di hari akhir nanti. Oke, sekarang yang kedua, menyayangi hewan peliharaan atau tanaman di sekolah. Nah, jadi kalau datang ke sekolah kemudian belum belajar, silakan ambil air terus siram bunga. Oke. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Nah, itu juga di sekolah. Kalau kita datang ke sekolah, kita harus selalu menjaga kebersihan. Kalau dapat lihat sampah, harus diangkat terus buang ke tempat sampah, ya. Kita angkat terus buang ke tempat sampah, ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya menghindari perbuatan buruk. Nah, ini. Jadi kita harus menghindari perbuatan buruk. Kita tidak yang pertama adalah tidak berkelahi atau memukul teman. Dari poin-poin penting tadi bisa dimengerti. Nah, hari akhir tadi apa? Hari kiamat. Jadi hari akhir tadi adalah hari kiamat. Apalagi perbuatan baiknya apalagi? Contohnya apa? Oke, membantu sama teman, mau bagus. Oke, bantu ibu guru ya. Begitu juga lain-lainnya ya. Oke, sampai sini bisa mengerti menyangkut dengan poin-poin pentingnya. Pak mau memperlihatkan gambar-gambar ini. Ini gambar apa? Membersihkan. Ini bagian dari perbuatan apa? Baik. Oke, bagus. Berarti bisa dimengerti ini ya. Kemudian yang ini perbuatan apa? Salam. Nah, salam guru. Oke, berarti ini bagian perbuatan apa? Baik. Oke, bagus. Berarti ini perbuatan ini sering kita lakukan di setiap harinya ya. Ya. Oke, kalau ini perbuatan apa? Ini gambar apa? Sholat. Beribadah. Oke, beribadah. Beribadah ini bagian dari perbuatan apa? Baik. Oke, bagus. Kemudian berikutnya ini. Oke, ini adalah gambar membantu teman. Ini bagian dari perbuatan Baik. Perbuatan baik. Kemudian ini yang terakhir. Membersihkan. Oke, jadi ini bagian dari perbuatan apa? Oke, perbuatan baik. Pak ingin kasih kalian kartu. Di kartu ini silakan kalian bentuk kelompok sudah ya. Nah, sekarang kalian pisahkan mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk. Oke? Oke. Oke, Pak kasih satu di sini.
dan satunya di sini. Oke, silakan dipisahkan saja. Setelah dipisahkan baru Pak panggil satu-satu untuk menempel di depan baik huruf ya. Nah, setelah itu baru kita mengecek bersama-sama mana yang baik, betul atau tidak ya. Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, sekarang Pak panggil kelompok 1 duluan. Kelompok 1 silakan maju. Bawa sama yang baik juga satu kali. Oke. Nah, silakan yang baik duluan. Oke, sekarang. Oh, jatuh ya. Oke, sekarang yang buruk 1 dulu. Oke, tempel. Sorong tangannya ke kanan tinggi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi buruk 1. Sekarang, oh, jatuh ya. Oke, sekarang yang buruk 1 dulu. Oke, tempel. Sorong tangannya ke kanan dikit. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi buruk 1. Oke, tangan. Oke, sekarang baik. Nanti kita periksa sama-sama ya. Oke, buruk 1. Oke, lagi buruk 1. Oke, baik 1. Oke, sudah. Silakan boleh duduk. Oke. Sekarang kelompok 2, silakan maju menempel di bagian bawah. Buruk, coba buruk tempel, silakan sini. Oke. Tempel kuat. Oh, jatuh. Oke. Oh, jatuh. Oh, berarti nggak bisa ditempel. Langsung kasih dipas saja. Yang mana? Yang ini yang baik. Buruk. Oh, ini yang buruk. Ini baik. Oke. Ini gambarnya apa? Baik. Menolong. Dia menolong Teman. temannya. Berarti dia masuk dalam kategori perbuatan Baik. Oke. Tadi kita sudah sama-sama mencocokkan ya. Oke, sekarang Pak punya sedikit tugas. Nanti kalian buat panggil KPD-nya, ambil, ada bawa pena semua? Oke. Ini, oke. 3, 1, 2, 3. Kalau jawaban yang betul silakan dicentang ya. Ya. Oke. Hari akhir adalah hari. Jangan bilang, silakan ditulis dicentang. Oke. Kemudian yang kedua, Allah melihat perbuatan kita. Ya atau tidak? Silakan dicentang. Jadi tadi sama-sama sudah mengikuti pembelajarannya. Jadi penting sekali kita harus menanamkan nilai kebaikan dalam diri kita, ya. Ya. Dan kebaikan dan tanggung jawab. Ketika kita sudah berbuat baik, kita juga harus jangan lupa tanggung jawab. Jika kita sudah melakukan sesuatu, kita jangan lupa untuk selalu bertanggung jawab, ya. Karena tanggung jawab itu nanti di akhirat kelak dimintai pertanggungjawabannya itu, ya. Nah, jadi
Jadi dari materi tadi, siapa yang bisa bantu Pak menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari materi tadi? Al, apa? Kebaikan. Selain kebaikan, apa lagi? Keburukan. Nah, kebaikan kita harus kenapa dengan kebaikan? Oke, bagus. Selain Al, siapa juga yang bisa bantu Pak menyimpulkan materi hari ini? Apa yang Rizal dapatkan dari belajar tadi? Apa yang Rizal? Apa? Oke, buang sampah pada tempatnya. Terus? Merapikan mainan. Oke, merapikan mainan. Jadi materi tadi dapat Pak simpulkan bahwa hari akhir adalah hari kiamat yang tadi Al bilang. Kemudian hari akhir juga akan selalu dimintai pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu penting sekali kita harus selalu berbuat baik dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, contohnya berbuat baik tadi yang kalian sebutkan, membantu teman, membantu mama di rumah, membersihkan lingkungan di sekolah, terus menyapu rumput, nah di sekolah, ya. Jangan menjauhi teman, tidak boleh, ya. Jadi kita harus selalu tanamkan perbuatan baik dalam diri kita. Karena kenapa? Karena di akhir kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Oke. Jadi Pak ingin berikan motivasi kepada kalian. Jadi kita harus selalu tanamkan perbuatan baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik itu sebelum tidur maupun sampai pada bangun tidur nanti, ya. Nah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan perbuatan baik yang akan kita lakukan. Misalkan mau tidur aja ada perbuatan baiknya. Halo. Hai. Hello. Oke, dengar Pak di depan dulu ya. Nah, oke Al. Oke, jadi penting sekali kita harus selalu tanamkan perbuatan baik itu, ya. Nah, karena banyak sekali perbuatan baik yang akan kita lakukan. Tadi yang Pak bilang barusan, ya, misalkan mau tidur saja sudah ada kebaikan. Kebaikan lewat apa? Lewat doa yang kita ucapkan lewat mulut kita. Nah, semoga lewat mulut kita dan hati kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pak akan berikan tugas rumah ke kalian, ya. Tugasnya berupa buatlah perbuatan-perbuatan baik di rumah. Setelah itu baru difoto, kemudian di pertemuan selanjutnya baru kita lihat. Misalkan perbuatan baiknya bantu mama menyapu rumput, berarti minta tolong foto, ya. Atau paling bagusnya video juga boleh, ya. Bisa video. Terus di pertemuan berikutnya baru Pak akan sama-sama kita nonton atau lihat foto atau video yang kalian buat tugas itu, ya. Boleh dibantu mama, boleh dibantu papa, boleh dibantu kakak, boleh dibantu nenek. Kalau neneknya masih kuat-kuat, ya. Oke, kalau neneknya tidak sanggup jalan, jangan lagi, ya. Kasihan neneknya. Oke? Oke. Biar lebih memanfaatkan proses belajar mengajar kita pada hari ini, kita harus Pak tekankan sekali lagi, kita harus selalu tanamkan rasa berbuat baik kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tadi yang Pak sudah bilang tadi, perbuatan baik itu harus selalu tanamkan dalam diri kita, ya. Oke, semoga materi yang Pak berikan tadi bisa dimengerti walaupun tidak secara keseluruhan, tapi poin-poin pentingnya bisa kalian ambil dan praktikkan di rumah atau lakukan di keseharian kalian, ya. Untuk mengakhiri proses belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa, ya. Tadi sebelum awal tadi kita sudah baca doa, maka kita mengakhiri segala sesuatu pun harus dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, silakan duduk Rizal. Oke, sekian dari Pak, lebih dan kurangnya Pak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.